Salam, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Selasa 29 Juli 2025. Puji syukur kepada Allah, oleh kasih karunia-Nya kita boleh bersama menikmati perjumpaan. Mari kita berdoa. Kami patut menaikkan syukur kepada-Mu Tuhan pagi hari ini karena Engkau meneguhkan kembali, membuat kami menikmati seluruh kehidupan. Karena itu Bapa di sorga, berkati kehidupan kami oleh firman kebenaran-Mu, sehingga semua yang sedang kami mau lakukan, kami lakukan untuk hormat kemuliaan Allah. Di bawah kuasa Roh Kudus kami siap mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Amin. Bacaan kita dari kitab Roma pasal 9 ayat 30 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang keempat. Keselamatan bangsa-bangsa lain dan kesesatan orang Israel. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Ternyata bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran berdasarkan iman. Sedangkan Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidak sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan berdasarkan iman, tetapi seakan-akan berdasarkan perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti tertulis, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sandungan dan sebuah batu besar yang membuat orang jatuh, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Saudara-saudara, kerinduan hatiku dan doaku kepada Allah ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tujuan akhir hukum Taurat adalah Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, tema renungan harian kita pada hari ini, giat beragama tapi jangan menolak Dia. Basa lan KPK lukan apa dakna dibokoi tepuang. Renungan kita kemarin menegaskan bahwa iman bukanlah sekedar daftar peraturan belaka yang cukup sebatas tradisi. Iman bukan pula sekedar soal jangan ini dan jangan itu, melainkan iman adalah kebenaran yang berpusat pada Kristus. Karena itu ibu bapak, saudara-saudara, tema utama dalam kitab Roma adalah pembenaran oleh iman. Rasul Paulus menyampaikan firman Allah khususnya dalam Roma pasal 9 ayat 30 sampai dengan pasal 10 ayat 4 yang menegur orang Israel yang menonjolkan perbuatan mereka. Mereka mengejar kebenaran dengan perbuatan, bukan dengan iman. Akibatnya ibu bapak, saudara-saudara, Israel tidak pernah sampai kepada hukum yang mendatangkan kebenaran. Mereka tersandung oleh pikirannya sendiri karena menonjolkan perbuatan. Maka Israel jatuh pada mengandalkan kekuatan sendiri, bukan anugerah Allah. Israel berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Mereka tidak mengenal kebenaran yang sejati, yaitu Kristus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Pernahkah kita juga jatuh pada godaan menonjolkan perbuatan? Atau bahkan mungkin kelihatan sangat sibuk untuk Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar? Atau tergoda mendirikan kebenaran sendiri? Ya, banyak orang seringkali kelihatan berupaya mau menyenangkan Tuhan, tetapi sayangnya mereka menggunakan cara sendiri, bukan iman kepada Kristus. Kelihatan giat untuk Tuhan, tetapi sesungguhnya menolak Dia karena kesalehannya berdasarkan perbuatan dan kebenaran sendiri. Kita sungguh-sungguh mau merenungkan bersama ibu bapak, saudara-saudara, bahwa kita bersyukur bahwa kita boleh giat beragama. Tapi bagaimana kemudian kita harus yakin bahwa kita tidak menolak Dia? Karena itu saudara-saudara, bagaimana iman itu yang menuntun kita kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita kerjakan
bagaimana betul-betul kita kerjakan untuk menuntun kita pada pengenalan di dalam Tuhan kita oleh kasih karunia Allah yang telah menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus yang adalah kegenapan hukum Taurat. Kita mau mengatakan kesalehan kita betul-betul kita nikmati di dalam keutuhan kepada Dia yang memberi kehidupan. Firman Tuhan, saudara-saudara, mengingatkan kita bahwa kebenaran hanya oleh iman kepada Kristus. Karena itu Ia mengajak saya dan ibu bapa, saudara-saudara, belajar dan bertumbuh dalam pengertian firman Tuhan. Dengan pengertian itu, giat kita memuliakan Tuhan, bukan menolak Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau telah menganugerahkan kami berkat. Engkau mengajarkan kami giat beragama benar Tuhan. Tapi kemudian kami tidak akan menolak Engkau yang telah menyelamatkan kami. Karena itu jadikan seluruh perbuatan-perbuatan yang kami kerjakan menuntun kami kepada pengenalan oleh iman di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga tujuan yang kami capai adalah tujuan mencapai kebenaran oleh kehendak Kristus. Bukan sekedar karena segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini. Seluruh hidup kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun peliharakan kami. Berkati kami setiap saat. Sehingga di dalam kesemuanya itu kami boleh berjalan pada jalan kebenaran Tuhan. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian kita edisi Selasa 29 Juli 2025. Dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih kami menyapa ibu bapa. Kiranya selalu sehat, penuh damai sejahtera dan sukacita. Dan karena itu selamat beraktivitas. Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja senantiasa memberkati ibu bapa saudara-saudara. Shalom.